Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya, Ibu Desi Aryani, di kelas PPKN online di kelas 10. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Nah, alhamdulillah kalau kalian sudah sehat dan bisa mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, nanti kalian bisa belajar dengan baik dengan beberapa contoh ilustrasi yang saya sampaikan. Nah, sebelumnya kalian pasti masih ingat bukan bagaimana integrasi nasional itu? Pengertian integrasi nasional itu? Nah, kemarin sudah dipelajari bahwa integrasi nasional itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa perbedaan tetapi tetap kita satu. Nah, kalau di dalam semboyan kita Indonesia itu kita kenal namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Jadi apa saja perbedaan yang kita miliki di Indonesia? Ada berbagai macam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan juga macam-macam ya. Ada rumah adat, ada kesenian daerah, ada alat-alat musik daerah. Nah, itu banyak sekali. Bagaimana perbedaan itu bisa disatukan? Nah, itulah pentingnya integrasi nasional. Nah, lawannya integrasi nasional itu adalah disintegrasi, itu lawannya perpecahan, gitu ya. Oke, nah, kok bisa Indonesia itu bersatu, bisa terintegrasi, bisa bersatu? Nah, kita akan membahas di slide ini ya. Nanti kalian bisa pahami ternyata apa saja sebenarnya kok bisa Indonesia itu bersatu. Ada faktor-faktor apa kok bisa Indonesia bersatu? Nah, kira-kira teman-teman pasti bisa ya. Nanti kalian bisa catat-catat di buku tulis kalian. Mungkin sudah ada angan-angan apa sih sebenarnya kok Indonesia bisa bersatu gitu. Nah, sebagai ilustrasi saya akan berikan gambaran di sini. Nah, ada beberapa lambang ya. Ada negara Indonesia, lambang bendera merah putih ya itu, terus juga Garuda Pancasila. Nah, dan juga beberapa adat istiadat di sini. Nah, itu semua bisa menyatukan kita. Walaupun berbeda-beda suku ya di Indonesia, itu mungkin kalian bisa amati suku apa saja yang ada di atas. Mungkin ada suku Madura, ada suku Bali begitu ya. Nah, itu bisa kalian cermati. Ternyata di Indonesia banyak sukunya, banyak pulaunya, banyak sekali perbedaannya, tetapi kita tetap satu. Tidak main-main loh ya. Indonesia itu punya pulau 17.000 lebih pulau di Indonesia. Nah, didiami di sekitar di pulau itu ada beberapa suku bangsa yang hidup di Indonesia itu. Nah, kalau kalian lihat, mungkin kalian tahu pulau-pulau yang besar itu apa saja. Satu, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, terus Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Maluku itu ya. Ini yang besar-besar. Tetapi ternyata Indonesia banyak sekali pulau yang kecil-kecil ya. Ada kepulauan kecil-kecil itu termasuk juga Indonesia, pulau Indonesia. Nah, kalau kalian bisa lagu dari Sabang sampai Merauke atau Satu Nusa Satu Bangsa, nah itu kalian bisa mencermati di dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, itu ada satu Nusa. Satu Nusa itu apa sih sebenarnya? Nusa itu adalah pulau Indonesia yang bersatu. Nah, nanti ya sebelumnya bisa kalian cari-cari kenapa kok, pikir dulu ya, kenapa kok bisa Indonesia itu bersatu. Kenapa kok bisa walaupun berbeda-beda bisa tetap satu. Oke. Nah, kalau kalian sudah ini
sudah melihat gambarnya, melihat pulaunya. Nah, ini kita akan kaji lebih dalam lagi. Ternyata ada beberapa faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Itu apa saja? Satu, coba lihat di sini. Yaitu apa saja? Satu, faktor pendorong, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Di situ ada macam-macam. Ada faktor pendorong integrasi nasional. Apa sih sebenarnya kira-kira? Nah, coba kita bayangkan. Kalau kita sebelum merdeka, apakah ini bisa bersatu? Kalau tidak ada penjajahan yang ada waktu itu, kita tidak akan mungkin bersatu, kan? Nah, ternyata ada faktor sejarah, ya. Ternyata dulu Indonesia pernah dijajah 350 tahun oleh Belanda, dan itu yang membuat hati kita bergerak, kita untuk bersama-sama bersatu padu untuk melawan penjajah. Nah, yang dulu itu masih bersifat kedaerahan, ya. Waktu dulu masih bersifat kedaerahan, tetapi kok bersifat kedaerahan kita kalah senjata, tidak bisa mengalahkan Belanda. Bagaimana caranya? Harusnya kita bersatu secara nasional. Jadi dulu tuh hanya Pulau Sumatera sendiri, Pulau Jawa sendiri, ada Kesultanan sendiri, ada Sumatera juga ada Kesultanan sendiri. Beliau-beliau tuh yang melawan penjajah dengan kekuatan rakyatnya, tetapi tidak bersatu, gitu ya. Tidak bersatu. Akhirnya ya sama saja. Di sana menang, di sini kalah, di sini kalah, di sana menang. Nah, makanya disatukan, bersatu. Bagaimana cara melawan penjajah itu biar kita bersatu, kita bisa menang gitu. Akhirnya timbullah rasa persatuan dan kesatuan dengan beberapa pulau dan beberapa yang berbeda adat istiadat yang berbeda, tapi kita pengen kita merdeka karena waktu dulu juga dijajah Belanda itu sangat tersiksa, sangat tidak bisa sekolah, ya, banyak yang tidak sekolah, buta huruf, penderitaan rakyat yang sangat menderita. Bagaimana rasanya buta huruf, hanya hanya benar-benar menjadi istilahnya ya jadi budaknya Belanda gitu. Nah, akhirnya timbullah rasa kesadaran kita, ini bumi kita sendiri, ini tanah air kita sendiri. Kok ada penjajah Belanda, penjajah Portugis yang ingin masuk di sini, ingin mengambil kekayaan alam di sini, kita nggak terima sebenarnya. Nah, akhirnya timbullah kesadaran nasional itu, ada gerakan, ya, dan juga ada organisasi namanya Budi Utomo yang pertama kali. Nah, itu juga merupakan faktor pendorong, ya, faktor pendorong integrasi nasional itu adalah ada Budi Utomo. Dari Budi Utomo itu ada Sumpah Pemuda gitu, ya. Budi Utomo itu juga masih bersifat kedaerahan waktu itu, tahun 1908. Itu para dokter-dokter muda, ya, di mahasiswa Stovia itu sudah memikirkan bagaimana kita itu rakyat kita ternyata kok sedih, menderita. Akhirnya membentuklah perkumpulan, ya, Budi Utomo. Budi Utomo itu nama organisasi, ya. Terus akhirnya anak-anak muda itu berkumpul. Dari perkumpulan itu, ayo kita bentuk. Terus ternyata muncul ide untuk ada Kongres Sumpah Pemuda dari pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia gitu, ya, seluruh Nusantara waktu itu. Nah, itu ada dari Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, terus ada Sumatera Bon. Nah, itu berkumpul, ya, macam-macam. Jong itu Jongen itu bahasa Belanda namanya, bahasanya adalah Jongen itu pemuda, muda, Jongen. Nah, Jong Java. Nah, kalau yang Budi Utomo itu yang berasal dari Jawa, ya, di Jawa. Nah, kita mau menyatukan dari beberapa pemuda-pemuda seluruh Nusantara, akhirnya bentuklah Sumpah Pemuda begitu.
Nah, di isi Sumpah Pemuda kan salah satunya adalah bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Waktu itu juga belum muncul adanya bahasa persatuan, mau rapat juga belum bisa dengan bahasa Indonesia. Akhirnya diambil kesepakatan untuk satu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itulah pencetusnya waktu itu Sumpah Pemuda. Nah itu juga cikal bakal untuk mendorong untuk integrasi nasional, salah satunya itu. Nah yang ketiga itu juga adanya paham nasionalisme. Ternyata di negara lain itu udah ada paham nasionalisme, akhirnya mempengaruhi kita. Di India juga ada, di Turki juga ada yang paham nasionalisme untuk mempersatukan bangsa. Nah ternyata Indonesia ingin ikut untuk mempersatukan bangsa. Itu salah satunya, itu faktor pendorong ya. Nah kalau yang lain bisa kalian lihat di sini. Oke, nah selanjutnya adalah faktor pendukung. Faktor pendukung jelas adalah falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Itu jelas adanya bahasa Indonesia, bahasa persatuan, itu jelas. Itu adalah faktor pendukung. Nah yang penting itu adalah bahasa Indonesia, terus ada tadi Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara kita itu menjadi faktor pendukung adanya integrasi nasional. Nah ketika ada perpecahan, ada dari pengaruh dari luar, Pancasila itu sebagai saring ya, penyaring filter untuk tidak terpengaruh dari budaya asing. Terus ada Bhinneka Tunggal Ika, ternyata kok kita itu bersatu, sudah ada persatuan, berbeda-beda tapi tetap satu. Tuh apa saja sih yang berbeda? Nah itu ada tadi adat istiadat memang sangat berbeda, ada agama juga berbeda, dan ras juga berbeda. Nah itu yang menjadikan faktor pendukung ya, faktor pendukung integrasi nasional. Nah selanjutnya ada faktor penghambat. Nah faktor penghambat ini kita juga harus tahu, ternyata ada konflik horizontal, terus ada juga ketimpangan ya antara pembangunan yang di daerah Jawa atau Sumatera itu yang beda. Nah itu ada ketimpangan hasil pembangunan, itu sangat mungkin ada. Terus juga ada perpecahan gitu. Itu yang faktor penghambat ya. Ekonomi, sosial, budaya itu sangat mempengaruhi kehidupan sekarang. Nah yang sekarang memang kita menghadapi berbagai ancaman ya, ancaman baru ya. Kalau yang mungkin yang dulu hanya ancaman ancaman di dalam saja, tetapi ternyata sekarang ada ancaman dari luar. Pengaruh globalisasi itu sangat mungkin juga. Terus banyak juga terorisme, itu juga sangat mungkin juga gitu. Nah itu dari beberapa faktor integrasi nasional, pembentuk integrasi nasional, bisa pendorong, pendukung, dan penghambat. Yang penghambat ini banyak sekali, bisa kalian baca yang ada di slide saya ini di atas. Nah itu. Nah kalian nanti bisa mencoba mencari beberapa artikel ya tentang faktor pendukung atau penghambat atau pendorong. Nah nanti kalian bisa mencari artikel di media massa. Setelah itu kalian analisis di bawah tulisan kalian gitu ya. Nah dari saya mungkin ada kurang lebihnya atau mungkin kurang jelas, bisa nanti ditanyakan, bisa nanti di grup WA saya atau di Google Form. Oke, dari saya ajukan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.